Persepsinya mungkin masih begitu, sehingga banyak yang saya lihat OT kalau praktek ke rumah itu justru malah banyak melakukan exercise yang sebetulnya itu menjadi miliknya fisioterapi, karena miliknya fisioterapi itu adalah therapeutic exercise. Kalau OT therapeutic activities, ya bedanya itu. Therapeutic exercise itu fisio, therapeutic activities itu OT. Tapi kenyataannya OT juga melakukan therapeutic exercise. Jadi ya ngapain kita tidak mengambil therapeutic activities? Ya, karena kita juga diambil OT, ya kita juga bisa ngambil OT juga. Jadi tidak masalah. Kalau Anda mau melatih PNF dalam posisi duduk, bisa PNF dalam posisi duduk. Pak, ini latihannya kok latihan aktivitas Pak ya? Jadi aktivitas pada posisi tidur, bangun ke posisi duduk berdiri. Kok fisioterapi enggak melatih meningkatkan kekuatan ototnya, melatih koordinasinya, melatih keseimbangannya? Kok enggak begitu Pak? Kenapa kok kita menggunakan latihan MRP itu tadi, itu aktivitas dalam posisi bangun, posisi duduk berdiri. Nah, kita bisa mengkombinasi juga, tapi itu tergantung dari analisis kita ya, dan analisis kita harus spesifik. Misalnya kita mau meningkatkan kekuatan otot, ya seperti tadi, otot yang dibutuhkan memang untuk aktivitas, bukan kemudian di strengthening semuanya gitu. Tapi strengthening pada otot yang dibutuhkan untuk aktivitas. Seperti itu. Kalau dalam posisi duduk kan bisa dilatih koordinasi Pak. Bisa dilatih keseimbangan, koordinasi, latih kekuatan juga bisa untuk, ya bisa ya. Tapi ya Anda harus sesuai problematik, sesuai analisis. Jangan kemudian pokoknya ini latihan penguatan, latihan koordinasi, latihan keseimbangan ya, enggak seperti itu. Jadi tidak melupakan yang itu ya, dimana kadang-kadang fisioterapi itu ya hafalannya itu kekuatan, keseimbangan, koordinasi, apalagi atau menurunkan spastisitas. Nah, kadang-kadang spastisitas itu tidak ada gunanya kalau diturunkan tanpa suatu aktivitas. Jadi misalnya Anda lakukan passive movement berulang-ulang sehingga nanti spastiknya akan turun Pak. Tapi begitu dipakai aktivitas, naik lagi. Nah, sehingga menurunkan spastisitas yang seperti itu tidak efektif. Terus gimana Pak menurunkan spastisitasnya? Ya mengontrol spastisitas pada saat aktivitas. Tidak kemudian di IR terus di pasif. Nanti ini spastiknya turun Pak, setelah itu nanti bisa kita latih menjadi leluasa. Enggak. Hampir nggak ada gunanya seperti itu, karena begitu nanti dipakai aktivitas, spastisitasnya sudah naik lagi. Sehingga yang lebih tepat itu adalah menurunkan spastisitas, itu adalah mengendalikannya saat aktivitas. Jadi ada yang mengatakan seperti itu, tidak setuju bahwa spastisitas itu kemudian diturunkan tersendiri. Tidak setuju seperti itu. Oke, ini latihan-latihan dalam posisi duduk. Nah sekarang setelah duduk,
tanpa menunggu duduknya itu sempurna, Anda sudah harus melatih duduk ke berdiri. Mungkin kalau Anda melatih pasien stroke sampai ke berdiri, itu pun mungkin hari kedua atau hari ketiga itu sudah harus Anda capai setelah pasien ini keluar dari bangsal, keluar dari bangsal. Maka target Anda untuk pasien itu bisa berdiri itu adalah biasanya sekitar hari kedua atau hari ketiga. Kalau Anda menunggu bangun ke posisi duduknya sempurna dulu, mungkin sampai seminggu pun bangun ke posisi duduk yang sempurna itu belum bisa dilakukan. Berarti nanti Anda melatih duduk, latihan dalam posisi duduk itu setelah 1 minggu. Nah itu terlambat. Jadi tanpa menunggu kemampuan di dalam satu posisi aktivitas itu sempurna, Anda sudah akan melatih aktivitas yang lebih sulit. Dan aktivitas yang lebih sulit itu pasti akan memperbaiki aktivitas yang lebih mudah. Tapi aktivitas yang lebih mudah itu mungkin tidak terlalu berkontribusi pada aktivitas yang lebih sulit. Ya. Jadi jangan menunggu kemampuan itu menjadi sempurna baru kemudian meningkat ke yang lainnya. Jadi bangun sampai latihan posisi duduk ke berdiri mungkin Anda lakukan sehari. Pada pertemuan pertama setelah pasien keluar dari bangsal. Nah, bagaimana Anda melatih pasien untuk duduk ke berdiri? Anda kalau melatih duduk ke berdiri jangan dari bed. Apalagi kalau bednya tinggi seperti ini. Karena satu sisi untuk duduk berdiri syaratnya itu harus menapa. Sehingga ini akan bednya tinggi, menapa, nah itu sudah berdiri. Jadi latihan duduk berdirinya mungkin kurang optimal. Sehingga lebih bagus dari kursi Anda melatih. Nah sebelum Anda melatih duduk ke berdiri, Anda harus tahu dulu bagaimana orang normal duduk ke berdiri. Sehingga kalau Anda ketemu pasien stroke yang seperti ini, Anda tahu permasalahannya apa. Itu harus berdiri. Yang lumpuh yang kiri. Anda suruh berdiri bukan seperti ini. Anda apakan kalau seperti ini? Apakah kemudian Anda minta anaknya coba mas duduk berdiri? Nah itu loh Pak, kayak gitu. Ikuti kayak gitu Pak, duduk berdiri yang normal itu gitu. Apakah begitu? Nah kalau seperti itu sekali lagi nggak butuh fisioterapi ya. Nggak butuh fisioterapi. Maka Anda harus tahu bagaimana orang normal melakukannya. Ya, Mas. Ya, ada prinsip-prinsip yang Anda harus pahami. Kalau Anda dari posisi seperti itu coba berdiri, rasakan mudah atau sulit. Ya, berdiri. Oke, duduk. Sekarang duduknya agak maju. Ya, kakinya agak ditarik ke belakang seperti tadi. Sekarang berdiri. Lebih mudah yang mana? Yang agak maju. Oke. Terus duduk lagi.
Coba lakukan dengan pelan-pelan. Berdiri. Pelan-pelan. Oke, sekarang duduk lagi. Sekarang berdiri dengan cepat. Anda merasa lebih mudah atau lebih ringan yang mana? Yang pelan-pelan atau yang cepat? Cepat. Yang cepat. Oke. Duduk lagi. Sekarang lakukan duduk ke berdiri dengan cara tubuhnya tetap tegak seperti itu, tidak boleh membungkuk, kemudian berdiri. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Ya. Berarti Anda kalau duduk berdiri gimana? Coba berdiri. Ada beberapa hal ya. Duduk lagi. Sekarang yang sakit yang sebelah kiri, yang lumpuh, kaki kanan Anda tarik ke belakang tapi tetap menapak ya. Sekarang Anda berdiri. Enggak, biasa aja. Yang satu di belakang, yang satu diangkat ke depan, tapi tetap menapak, enggak usah terlalu jauh. Nah, seperti itu. Ya, berdiri biasa. Balik dulu. Berdiri biasa saja. Nah, berdiri. Anda merasa titik tumpuannya ada di mana? Di kaki yang kanan atau yang kiri? Yang kanan. Oke. Jadi ada beberapa hal ini yang kemudian menjadi penting ya, untuk pasien stroke yang mengalami kesulitan untuk duduk ke berdiri ya. Seperti yang saya peragakan ini. Kalau diaplikasikan dengan yang dilakukan oleh teman Anda tadi, ada masalah apa yang harus saya perbaiki sehingga saya bisa duduk berdiri. Kalau saya duduk berdirinya selalu seperti ini dan kemudian terjatuh lagi. Bahkan kadang-kadang hanya diberitahu itu pasien langsung bisa duduk berdiri. Setelah Anda betul. Antara yang duduknya jauh di belakang dengan duduknya yang agak ke depan, lebih mudah yang agak ke depan. Sehingga kalau pasien stroke itu berdirinya dari sandaran begini, terus kemudian langsung Anda suruh berdiri, sulit. Anda harus menyuruh pasien untuk bergeser ke depan. Tapi kalau Anda bergeser ke depan, kakinya juga bergeser ke depan, ya sama saja. Jadi di sini adalah memperpendek jarak antara pantat dan kaki. Jadi pada waktu orang duduk, itu center of gravity jatuh di bawah pantat kita. Tapi pada waktu berdiri itu di antara dua kaki. Sehingga orang duduk ke berdiri itu menggeser center of gravity ke depan. Kalau ini sudah didekatkan sejak dari awal, menggesernya tinggal sedikit, gampang. Ini duduknya maju ke depan, tapi kakinya masih jauh ke depan, masih jauh, ya tetap sulit. Nah, biasanya dalam proses menggeser ini, kalau ini jauh,
maka pergeserannya dilakukan dengan cara membungkukkan badan. Begitu membungkukkan badan, center of gravity-nya sudah bergerak ke depan. Ya. Terus kemudian tinggal ngangkat seperti ini. Tapi kalau center of gravity-nya itu nggak digeser jika membungkukkan badan, maka yang terjadi adalah terduduk lagi. Sehingga apa yang Anda lakukan untuk pasien saya ini tadi? Maka Anda minta untuk pasiennya bergeser ke depan, kakinya ditarik ke belakang, base of supportnya agak lebar, tapi tidak terlalu lebar. Karena kalau agak lebar kan stabil. Kemudian sejajar. Karena kalau ini tidak sejajar, biasanya pasien stroke itu kaki yang sehat akan ditarik ke belakang, sehingga kemudian tumpuannya ada di kaki yang sehat. Sehingga apa? Ini nggak pernah dilatih. Padahal Anda mau melatih pasien stroke itu sisi yang sakit. Nah, biasanya begitu. Dia akan tarik. Dan kalau sudah ditarik ke belakang, tumpuannya di sini, dia juga nggak seimbang. Pasti dia akan miring ke kanan. Jadi jangan boleh ditarik ke belakang, kakinya harus agak lebar, sejajar, hidungnya agak maju. Terus Anda nanti mengajarkan untuk membungkukkan badan begini. Ini sebenarnya bukan membungkukkan badannya, ini sebenarnya fleksi hip ya. Fleksi hip ini. Tapi kalau Anda bapak kepada pasiennya sendi panggulnya ditekuk, bingung pasiennya. Sehingga kemudian yang gampang ya, bungkukkan badannya. Bungkukkan badannya. Dan kemudian Anda minta melakukannya dengan cepat. Pak, nanti lakukan dengan cepat Pak ya. Jangan takut, ada saya yang menjaga, nggak akan jatuh. Kalau Bapak pelan-pelan itu berat sekali. Kenapa? Karena begitu ini terangkat, ini gravitasi akan narik ke bawah. Ya. Ini melawan gravitasi pelan-pelan seperti ini berat. Tapi kalau kemudian ada gaya akselerasi, ada momentum, nah ini akan menjadi lebih ringan. Ya, jadi salah ya kalau Anda memberi aba-aba pada pasien duduk berdiri itu. Apa-apanya Pak, pelan-pelan saja Pak ya. Ini baru pertama kali latihan pelan-pelan. Oh berat sekali. Pasiennya yang berat, Anda yang membantu juga berat sekali. Nah, kadang-kadang begitu Anda betulkan ini tadi semuanya dan kemudian Anda ajarkan, pasiennya itu langsung bisa. Ya, pasien langsung. Dan kadang-kadang pasiennya sendiri juga atau keluarga pasiennya juga heran. Wah, langsung bisa. Kemarin gitu aja nggak bisa. Ya makanya itu Pak, untuk fisioterapi kan. Kalau pasien ataupun keluarga pasien langsung bisa melakukan sendiri ya nggak perlu fisioterapi. Nah seperti itu. Anda tahu bagaimana biomekanika gerakan orang duduk berdiri yang benar. Kemudian Anda lihat pasiennya itu kesulitannya ada di mana. Maka kemudian Anda lakukan dengan cara Anda beritahu. Kalau sudah selesai ya syukur. Kalau masih belum selesai ya Anda beri bantuan, fasilitasi. Fasilitasi bisa, tapi begitu suruh sendiri nggak bisa. Berarti harus ada latihan. Nah latihannya ini sesuai konteksnya. Sesuai konteksnya. Misalnya orang normal itu gerakannya seperti ini.
pasien itu nggak ada gerakan membungkukkan badannya, fleksi hipnya nggak ada, sehingga dia berdiri begini dan waduh, ini fleksi hipnya, ini lupa dibungkukkan badannya dulu. Anda melatih komponen fleksi hip, Anda latihnya gimana? Mungkin ya, Anda suruh flat hand seperti ini, terus kemudian ini mas flat hand itu ibu jari yang lumpuh itu harus dipegang. Nah, seperti ini. Terus yang lainnya menyesuaikan. Nah, latihannya untuk fleksi hipnya, nah seperti ini. Melatih komponen. Atau ini disentuhkan di lantai di antara dua kaki. Kalau nggak sampai ya apa. Tapi berusaha untuk fleksi hip, melatih fleksi hip. Nah, mungkin pada waktu Anda suruh latihan fleksi hip, pasiennya masih kesulitan. Komponen fleksi hipnya tetap nggak optimal. Maka kemudian Anda cek di tempat tidur. Anda cek ROM fleksi hipnya. Oh, ternyata fleksi hipnya terbatas, hanya sampai di sini, sisi yang lumpuh. Nah, ini kalau diteruskan ya tetap gak akan bisa ini duduk berdirinya dengan baik. Kalau kemudian ini ada keterbatasan ROM di sini, maka kemudian Anda lakukan stretching di sini. Anda lakukan stretching, force passive movement untuk dia bisa hipnya itu bisa full fleksi. Pasien stroke kok pendekatannya muskuloskeletal Pak, stretching di passive movement. Ya, kalau itu memang permasalahannya ya terapinya ya bisa sampai segitu. Atau misalnya membungkukkan badannya itu tidak terjadi, ternyata ada kontraktur dari otot-otot di belakangnya ini, ya hamstring kontraktur, dan juga mungkin otot gluteusnya, sehingga tidak bisa full. Ya Anda melakukan stretching otot tersebut. Dia nggak bisa membungkukkan badan karena flexor hipnya lemah. Anda strengthening flexor hipnya. Jadi sesuai kontaknya, tidak kemudian strengthening itu pada semua otot, enggak. Sesuai kontaknya. Dari mana? Dari analisis ini. Tapi itu kan agak jelimet Pak, alur berpikirnya agak jelimet. Mbok sudah di strengthening semuanya, dilatih keseimbangan semuanya, dilatih koordinasi semuanya, dilatih ROM semuanya. Nanti kalau itu semuanya normal, kan pasien bisa aktivitas normal Pak. Ya seperti itu juga boleh alur berpikirnya. Tapi kadang-kadang pada pasien stroke itu tidak seperti kasus muskuloskeletal ya, yang kalau kemudian impairmentnya itu diperbaiki, maka kemudian fungsionalnya langsung bisa. Itu kasus muskuloskeletal. Tapi kalau kasus neuromuskuler kadang-kadang nggak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa seperti itu. Jadi Anda harus selektif. Nanti kalau alur berpikir Anda alur berpikir muskuloskeletal, maka semua kasus fisioterapi itu nanti terapinya sama. Ya, terapinya sama. Nah, yang tangani fisioterapi ya memang itu. Jadi nggak perlu ada pendidikan fisioterapi sampai D4 sampai profesi. Mungkin cukup kursus 3 bulan
cukup mungkin ya. Kalau semua alur berpikirnya dengan cara seperti itu semua. Ya, impairmentnya diperbaiki, semuanya nanti aktivitasnya akan, sehingga fisioterapi fokusnya adalah melakukan penguatan otot, melatih ROM-nya, melatih keseimbangannya. Begitu juga misalnya ini lagi ya, duduk berdirinya tidak bisa dilakukan karena flexor hipnya tidak terjadi. Ternyata ada nyeri. Nyerinya di mana? Di sini. Kalau saya pakai bumbu begini, sini ketarik, nyeri sekali. Ya Anda harus tangani LBP-nya. Sininya yang nyeri. Pasien stroke kok ditangani LBP-nya Pak? Ya iya, kalau nggak ditangani nggak bisa latihan duduk berdiri. Ya, jadi kita harus berpikir seperti itu ya. Tidak sekedar pasien stroke kemudian latihannya mesti tentang neuromuskuler, enggak ya, kadang-kadang ke muskuloskeletal. Nah, sehingga apa yang perlu kita latih untuk pasien ini, misalnya dia masih kesulitan untuk duduk berdiri, maka kemudian kita latih komponen, kita analisis dulu ya, orang normal dan kemudian pasien stroke ada kesenjangan apa. Nah, kesenjangan itu biasanya kemudian kita latih. Mungkin yang paling umum itu adalah kehilangan komponen membungkukkan badan, sehingga ini kita latih berulang-ulang komponen membungkukkan badan dengan cara meraih ke depan, meletakkan ini ke antara dua kaki ya, seperti itu. Terus kemudian komponen yang berikutnya, membungkukkan badan sampai bokongnya diangkat sedikit dari kursi. Iya, kemudian kembali duduk lagi, bungkukkan badan, angkat sedikit, duduk lagi. Nah, ini melatih komponen. Belum keseluruhan aktivitas. Titik tumpuannya pada kaki, kita latih komponennya. Tumpuannya di sisi yang sehat terus, sisi yang sakit kurang, maka kita latih agar penumpuan pada sisi yang sakit. Misalnya seperti ini. Atau mungkin kita beri kain atau kertas, kita taruh di bawah kaki, terus kemudian kita tarik. Pasien diminta menginjak dengan kuat sehingga ini tidak bisa saya tarik. Nah, ini melatih ini penumpuan. Melatih penumpuan. Jadi komponen penumpuan kita latih, komponen membungkukkan badan kita latih, komponen mengangkat pantat kita latih. Tanpa menunggu itu semua sempurna, Anda latih keseluruhan aktivitas, yaitu duduk berdiri. Ya. Mungkin lututnya masih memerlukan kuncian, kita lakukan kuncian. Ini yang sakit yang kanan ya, supaya Anda bisa melihat. Kalau saya lihat itu mungkin tidak kelihatan. Nah, seperti ini. Kemudian pada hitungan ketiga Pak ya, nanti kita langsung berdiri. 1, 2. Kenapa diayun-ayun? Untuk mendapatkan momentum kayak akselerasi. 2, 3. Nah, maka kemudian sudah bisa duduk berdiri. Sampai di sini ya, cukup. Kita sampai jam 3 sedikit ya, cukup. Karena bulan puasa sampai setengah 3 ya, jam kerja dosen yang pegawai. Sampai di sini kita lanjutkan besok. Kita masih ada kuliah jam berapa besok? 9. Jam 9 ya. Kita lanjutkan. Sebelum dilanjutkan mungkin nanti Anda praktek mendudukkan pasien, latihan dalam posisi duduk, latihan duduk berdiri. Kalau hanya sekedar melatih tanpa ada isinya, tanpa ada analisis,
itu seolah-olah gampang, latihannya hanya begitu aja gampang. Ya. Tapi yang analisis ini yang kemudian memang perlu cermat. Oke, itu kita lanjutkan besok. Ada pertanyaan? Ya kalau ada pertanyaan bisa sampai